Nah, daripada bingung ngono wis dijawab bin amri rabbi urusan pangeranku. Nggih akhirnya malah ngakoni. Iya, nabi-nabi dhisik nek ditakok yo muni ngono. Umpama kowe boroh malah keliru, Mat. Dadi lucu. Jadi orang Yahudi senang menjebak Nabi karena sebuah pertanyaan kan butuh jawaban dan biasanya orang kecenderungannya sok tahu. Jadi umpama Nabi kok nerangno malah keliru. Ada muni min amri napa? Bon, sini setelah saya ini dengan kapasitas saya sebagai ulama tauhid, saya akan cerita yang sekarang baru saya mulai. Tadi kan cerita sosiologi, firqah-firqah yang dalam Islam, kelompok dalam Islam. Ya sudah begitu faktanya begitu. Sekarang saya mau ngomong dengan kapasitas saya sebagai ulama tauhid itu begini maksudnya. Dan ini saya meniru hikam, meniru beberapa ulama ilmu kalam kata Imam Sanusi. Karena yang terbaik dalam ilmu kalam itu yang Asy'ariyin itu Imam Sanusi. Jadi biasanya kalau dalam semua disiplin ilmu itu ada pemeran utamanya. Kalau Syafi'iyah itu Imam Nawawi, kalau Hanafiyah itu Imam Yusuf. Tapi kalau ilmu kalam yang dulu presidennya Imam Asy'ari itu Imam Sanusi. Pasti ada penerus-penerus yang handal. Ya mungkin kalau sekarang tidak sampean yang jelas. Iku mesti. Nak kula cek berpeluang, nek sampean. Nah sampean jelas tidak itu mesti itu. Jadi begini ya ilmu kalam. Bal naqdhifu bil haqqi alal batil. Ada dua ulama yang meyakini satu kebenaran dengan cara tauhid. Misalnya begini ini ya, ini rungokno tenan ya, terutama sing hafal Quran itu gampil sekali memahami ini. Afaman huwa qaimun ala kulli nafsim bima kasabat wa ja'alu lillahi syuraka kul sammuhum am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi. Itu di surat Ra'd itu aneh sekali ada ayat am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi. Am tunabbi'una ana to nyeritani sira kabeh ing Allah. Apa Allah itu kamu kasih informasi bima kelawan kejadian sing layak lamu kang ora pirsa sapa Allah fil ardi ing dalam bumi. Masa Allah itu kamu cari, kamu kasih informasi sesuatu yang Allah itu tidak tahu. Wong Allah kok gak roh kan aneh. Allah dikasih informasi sesuatu yang Allah tidak tahu. Bima layak lamu fil ardi. Itu semua ahli kalam yang dalam konteks ini bisa disebut ahli tauhid juga dalam konteks ini. Ini saya hati-hati sekali karena ini ngomong akademik. Kalau di dalumun, kalau berkali-kali saya itu tidak pernah sholat hajat ingin punya uang banyak. Tapi kalau saya sholat hajat ingin menjadi penjelas tauhid itu berkali-kali. Mungkin saya dalam hal akhwal itu soleh sampean, karena sampean lebih pantas cara soleh dengok-dengok. Karena orang tidak punya potensi kan milih dengok-dengok. Karena untuk laris pengajian ya butuh diundang. Untuk ngaji ada yang mendengarkan ya butuh alim. Soleh nggak modal kan mojok. Jadi ya sampean ibadahnya harus begitu, tidak punya pilihan kan. Ojo kok serang alim malah keluyuran, malah habis sampean, malah hisab tok. Fa'aftau fadallu napa? Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu. Jadi nak yang merasa bodoh ibadahnya tertutup saja. Karena kalau fatwa malah menyesatkan. Am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi. Apakah Allah kamu kasih tahu, kasih informasi sesuatu yang Allah itu tidak tahu? Bima la ya'lamu. Lah itu contoh barang hak dengan batin. Ini misalnya rungokno. Pulpen ini satu. Nggih, pulpen ini satu. Dalam kenyataannya pulpen yang saya pegang itu satu. Terus saya cerita kepada Allah, ya Allah, saya ini punya pulpen dua. Terus dari Allah, endi lah aku ora roh, nak loro ora roh. Maksudnya karena tidak wujud, faktanya satu. Bagaimana mungkin Allah mengatakan itu dua dan Allah tahu itu dua kalau faktanya hanya satu. Itu disebut amtunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi. Mulane jare pangeran kul sammuhum. Loh, kowe kok nganggep liyane aku pangeran, pangeran sapa wae? Satu Lata, dua Uzza, tiga Hubal. Endi lah pangeran iku aku ora roh. Mergo roe pangeran iku watu. Paham nggih? Roe pangeran iku watu. Sebab itu tenggene surat Ankabut di akhir juz 20. Allah punya istilah yang sama dalam konteks niku. Niki biar sampean bangga lagi terhadap Al-Qur'an secara fasohah, secara apa? Fasohah. Inna Allaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai'in. Inna Allaha satana wa ta'ala ku ya'lamu iku pirsa sapa Allah, ma ing apa wae. Yad'una kang padha nyembah sapa wong kafir, tapi min syai'in sing diroi Allah ku syai'. Jadi ketika Lata, Uzza, Manat
itu kan dari batu. Batu yang dipahat dan dianggap pangeran. Tentu pangeran roe ngono jenenge watu. Dadi gamane kita yang waras saja kalau ditanya itu apa? Batu yang diukir. Yang hakikat wujud itu kan batu yang diukir kan, bukan status ketuhanan kan. Kalau status ketuhanannya tentu tidak ada sama sekali, paham ya? Yang ada adalah seknya, yaitu batunya itu, paham ya? Sebab itu ini penting sekali dalam ilmu kalam, ilmu tauhid, ada istilah amtunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi. Tentu Tuhan tidak tahu sama sekali unsur ketuhanannya pada batu itu, memang sama sekali tidak ada. Nah Allah muni ono malah salah lihat kan lucu, pangeran kok salah nopo? Lihat. Paham ya? Tapi kalau seknya Allah tahu karena sek adalah kebendaan, jadi bahwa materinya Tuhan itu rupa nopo? Watu. Paham niki? Niki ilmu tauhid sing pakem. Nggih, ilmu tauhid sing napa? Pakem. Sehingga Nabi Yusuf zaman dakwah itu nak ngendikan gitu saja. Ketika orang-orang di penjara, teman-temannya Nabi Yusuf zaman tengsel, niku dikhutbahi Nabi Yusuf, ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Kowe iku mau nyembah watu-watu sing mbok arani pangeran. Ora kok pangeran sing mbok arani pangeran. Niku tunggale kowe rabi mbek cah elek. Kowe rabi cah elek sing mbok arani ayu. Paham? Paham ya? Jadi padha kowe misale meguru mbek Ki Zuhud iku kiai kula zuhud Gus gak donya blas kowe meguru mbek wong kere sing mbok arani zuhud. Paham ya? Kan repot namun ngoten. Mulane Nabi Yusuf nak ngenyek wong kanca-kancane ma ta'buduna min dunihi illa asma'an. Sing mbok sembah ku nama-nama sing sama itu muha antum abaukum. Nama-nama pangeran yang kamu ciptakan kamu dan bapak-bapak kamu. Tapi unsur ketuhanannya tentu tidak ada sama sekali. Karena untuk menjadi Tuhan itu tidak mungkin, karena yang Tuhan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pentingnya ngaji. Makanya dalam ilmu fikih, andai kan Ka'bah itu tidak ada pun ya sholat tetap menuju ke Ka'bah. Jika zaman Ka'bah hilang, zaman tufan, zaman banjir, itu ya tetap saja kiblat di situ. Karena hakikat kita sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menghadap ke Ka'bah itu bukan karena batunya Ka'bah, tapi karena titah itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulane ketika ana wong sahabat bingung, salate madhep ngetan ngulur ngalor ngidul. Wong kafir ngenyek, jare wajib madhep Ka'bah, salate kok madhep ngalor ngidul. Terus jare Quran turun fa ina matu walu fasamma wajhullah. Nah cara orang Islam ya gampang saja, dari awal madhep Ka'bah ya madhep Allah, saiki nek pas bingung wis anggap ae niati madhep Allah. Meskipun hakikatnya saiki salah arah, hakikatnya sekarang salah arah. Ini penting kalau aturakan bahwa aturan-aturan ini harus ada, aturan ilmiah begini harus ada. Ini kira ngono tenan nggih, ben sampean tauhide mantep. Begitu juga masalah kematian. Sampean saiki tak takoki, sing jenenge mati itu apa? Orang tentu akan berpikir, pokoknya mati ku ora urip. Jadi ulama mulai dhisik ya bingung. Mati ku apa? Ana ulama sing cangkem elek ya muni mati itu lidul hayat. Pokoknya orang urip jenenge apa? Mati. Karena takrif kematian itu mulai zaman sebelum Masehi sampai sekarang itu tidak ada yang bisa. Karena nanti repot. Saya sampai nak darani mati ku piye? Mati ku iku Gus, pokoke wong wis ra dirasa. Lah wong disuntik gak sadar nak badhe dioperasi ini, dibius itu ya ora dirasa, tapi jenenge jek urip. Nah, ketika kita meyakini sing wis ra diambekan, tapi kita akan bertentangan dengan ngendikannya Allah Ta'ala bahwa orang-orang yang mati syahid sing jelas-jelas gak ambekan, kata Allah itu masih hidup. Makanya ada ulama yang lebih teliti, sing darani mati ku ya. Mati ku sifatnya jasad. Jadi jenis matek-tek ya, jasadnya matek. Nak roh ora tau mati. Sebab itu ulama nak darani jasadnya mati, ruhe pindah. Lha muga ruhe matek pisan, ya ora sida sowan pangeran dong matek pisan. Gak iso terbang ning langit. Nah kowe ora tau bingung, ora tau paham. Enake sampean kan ya ora tau bingung, mengko ora tau napa paham. Lho boten iki penting kula aturaken. Nanti kelihatan sekali alam akhirat. Makanya zaman kafir Quraisy sekalipun, orang-orang Yahudi sekalipun sing pinter-pinter, itu tetap wayas alunaka anir ruh. Itu kabeh ulama sepakat yang as-sailun, yang tanya itu orang Yahudi. Wong Yahudi sing terkenal cerdas-cerdas e bingung. Roh iku apa ya? Darani mati, darani urip-urip pase piye? Daripada bingung takokno Muhammad dengan ini kan nabi. Biasane Yahudi ngakoni nak nabi. Lah misalnya wong Yahudi yakin Muhammad gembel, lha apa takok angel mbek wong gembel?
Mulane hakikat yang Yahudi ya iman Nabi Muhammad itu nabi. Buktine anggere angel takoke mbek Kanjeng Nabi. Lah nek umpama dekne nganggep nabi goblok lha apa takok sinten wong goblok. Wes aluna ka anir. Mat roh iku piye? Lah Kanjeng Nabi jawab nggih nyakang. Artinya nyakang itu satu diskusi yang panjang. Ini jawab kulir ruhu min amri rabbi. Roh itu min amri rabbi, urusane pangeranku. Dan itu menjadikan khilafnya ulama seluruh dunia sampai sekarang. Allah itu gadah tradisi. Kalau khalqu itu bertahap, ya. Kalau khalqu napa? Bertahap. Kalau amru itu instan, napa? Instan. Padahal untuk amru, makanya di juz 8 itu ada istilah ala lahul khalqu wal amru. Jadi kayak kue digawe mulai ke sperma terus bayi, orok, janin, cilik, gede, bedigasan itu jenenge khalqu. Tapi nak ati molak-malik itu jenenge Kowe bar seneng cawe wedok mati-matian. Wes pokoke wani mati demi cawe wedok itu. Bareng lirik guyu manis mbek wong lanang liya, guwedenge mesti sundul langit. Iku amru jadi. Iso rubah spontan dan 180 derajat. Paham ya? Kowe nak suweneng wong, wis suweneng kangen tenan. Guwedeng mutah-mutah tenan. Niku jenenge napa? Amru. Kadang tuh 1 detik, napa? 1 detik. Iku jenenge amru. Makanya innama amruhu idza arada syai'an itu tidak innama khalquhu karena khalqu itu rata-rata bertahap. Langit dan bumi digawe apa? Khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Tapi kalau amruhu innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi kalau ulama yang kayak Imam Ghazali itu tahu betul betapa pekanya Quran mana khalqu mana amru. Yang kebetulan sampai Anda tahu jadi tidak bingung. Makanya sampai harus syukur dengan ketidaktahuan ini. Karena itu menjadi tidak bingung, menjadi apa? Saya yakin sampai tidak pernah terbersit bedanya amru dengan apa? Khalqu. Nah berarti terangno lagi mikir. Ya, itu kan pasen kan. Jadi ya sudah begitu. Nah, sekarang roh itu kata Allah min amri rabbi itu urusan Tuhanku. Memang roh itu misteri. Bagaimana tidak misteri? Ketika kita sudah di alam terbuka begini, syaratnya hidup itu harus terbuka. Jadi kira iso mbayangno nek kowe saiki urip meneh ning dalam kandungan ibu ya matek tenan. Berarti kalau gitu kita atau sudah dikatakan hidup saat di janinnya, saat masih napa? Janin. Ngendikane Quran wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Ketika kamu masih janin juga sudah hidup. Lalu hidup itu bawaan apa? Ana wong sing darani hidup itu bawaan jantung, bawaan apa? Misalnya, ya keliru lagi. Jantung itu punya ikhtiar apa? Apa jantung punya kehendak, punya ikhtiar apa? Sehingga dia bisa mendatangkan roh. Kan tidak bisa juga. Jantung diciptakan Allah, kemudian diisi roh. Lah medis kan bingung, jantung nak dicoplok nyatane wong mati tenan. Tapi ketika jantung dianggap unsur kehidupan, goblok kowe. Buktinya sebelum ada jantung, roh kamu itu sudah ada dulu. Nanti setelah fisik kamu diciptakan, baru roh kamu diletakkan misalnya di jantung itu misalnya. Artinya gini, jantung sendiri kan nggak bisa memproduksi roh kan? Gitu. Kalau jantung bisa memproduksi roh, berarti orang yang jantungnya kuat tidak bisa mati, karena kalau mati diproduksi lagi, kalau mati diproduksi lagi. Udah ini cerita, ini ilmu kalam, ini satu kecerdasan. Berarti hidup tidak bisa dikaitkan dengan jantung. Tapi masalahnya secara kasat mata, wong nak jantungnya coplok, gulune coplok, mati. Tapi tetap tidak bisa dikatakan nak gulune sehat, lehernya sehat, jantungnya sehat, tidak bisa mati karena otomatis diproduksi oleh jantung. Nah daripada bingung ngono, wis dijawab bin amri rabbi urusan pangeran. Ku ngerti akhirnya malah ngakoni. Iya mat, nabi-nabi dhisik nek ditakoki yo muni ngono. Umpama kowe boroh malah keliru mat. Dadi lucu. Jadi orang Yahudi senang menjebak Nabi karena sebuah pertanyaan kan butuh jawaban dan biasanya orang kecenderungannya sok tahu. Jadi umpama Nabi kok nerangno malah keliru. Ada muni min amri napa? Yaitu sebab itu menjadi misteri, menjadi napa?